Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kesempatan ini. Tidak lupa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita bersyukur pada Allah pada saat ini kita dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita serahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif di SMP 4 Kota Bandung. Adapun susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Cep selaku wakakur, terus pemaparan dari materi yang terakhir untuk itu kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan biar tambah seru. Berfaedah dan ketawa pakai pantun aja biar nggak kalah sama Bu Faida. Sungguh manis buah semangka. Abi cakep. Warnanya merah jika dibelah. Sebelum acara kita buka, marilah bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Kakur. Untuk itu kepada Bapak Cep dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta khususnya mungkin Pak Rektor yang akan mendefinisikan tentang budaya positif. Sebelumnya mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita keselamatan dan keamanan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya, salam dan salam mari kita junjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, tabiin, dan mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum melanjutkan pada arahan ataupun sambutan ini, ada permintaan maaf terus dari Bapak kemarin telepon supaya disampaikan permohonan khususnya kepada Pak Akbar, kemudian kepada guru-guru sekalian bahwa hari ini tidak bisa menghadiri acara ini dikarenakan tidak tahu Bapak Kepala sedang mempunyai atau sedang punya musibah sakitnya istrinya, dan sebetulnya sekarang sudah ada perkembangan katanya sudah habis, kalau tidak salah sudah ada di rumah meskipun belum sembuh total tapi sudah bisa pulang ke rumah. Latihan sudah di ICU terakhir kemarin di ruangan, dan sekarang mungkin tidak tahu disuruh pulang atau pulang sudah sembuh. Pokoknya sekarang ada di rumah. Mudah-mudahan dengan disuruh pulang ataupun sudah di rumah sehat seterusnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini adalah rangkaian dari awal sampai akhir dari seorang guru penggerak, dan kita alhamdulillah sudah punya yang sudah lulus yaitu Ibu Asri dan Pak Doni, sedang menyusul sekarang mungkin Pak Akbar, dan terakhir sementara Ibu Farida. Mudah-mudahan yang lainnya yang masih di bawah 50 bisa menyusul, karena sekarang mungkin sampai sekarang belum ada perubahan, sudah sangat jelas apabila guru mau lebih maju kuncinya guru penggerak sekarang itu. Jadi kalau mau jadi kepala sekolah ataupun tidak mau ataupun hanya akan mencari lulus saja di guru penggerak. Jadi dengan guru penggerak karir guru bisa
kemana saja kalau melihat sistem sekarang. Kita tahu bahwa kalau yang PNS-nya itu kemarin juga sudah ada yang ikut seleksi kepala sekolah dari guru penggerak. Hanya mungkin kalau guru P3K-nya kalau tidak salah belum ada, tapi kalau yang PNS-nya sudah mulai ada yang diikut sekarang untuk testing kepala sekolah. Mengingat sekarang kepala sekolah sudah mulai kurang, apalagi SD lebih dari puluhan, kalau SMP mungkin tidak sebanyak yang di kurangnya, tidak sebanyak yang di SD. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sebetulnya langkah untuk melakukan dengan adanya praktek baik tentang budaya positif. Ini bisa dilakukan untuk kegiatan tombel yang kita punya. Kemudian mungkin yang ikut sekarang bisa nanti minta ke Pak Badan kawan-kawan, bisa minta sertifikatnya, lumayan Ibu. Di aturan tuh 2-3 jam, nilainya 4. Meskipun nanti tidak 2 jam akan, tapi kita bisa menganggap 2 dan 3 jam itu 4 nilainya, 4 poin. Kalau mungkin sekarang sudah cukup, mudah-mudahan bisa dipakai untuk bulan Juli untuk semester yang kedua. Jadi setiap ada kegiatan yang sifatnya di sekolah yang berpraktek baik itu bisa dipakai untuk kegiatan konver dengan syarat ada daftar hadir, ada pembicara, dan ada dokumentasinya. Pembicaranya siapapun boleh. Kemarin pengawas, nah mungkin sekarang Pak Akbar. Nah mungkin nanti lagi Bu Faida ataupun siapapun. Mungkin nanti kalau ingin lebih jelas karena kemarin Pak Erwin yang membuat untuk Bu Yani untuk pengawas dan kita sudah mendapatkannya, mungkin bisa dipakai contoh untuk pembuatan sertifikat tersebut. Dan terus terang saya juga akhirnya pakai lumayan kan 4 poin. Selanjutnya ini juga merupakan bantuan dari pihak sekolah untuk membantu seorang guru yang menjadi penggerak. Meskipun bantuan ini tidak seberapa kalau dibanding dengan yang Pak lakukan, tapi itulah sekolah. Bantuannya tidak terlihat, paling juga mungkin bisanya dengan pembelajaran dikurangi dan mengajak guru-guru. Nah ini guru-guru juga merupakan bantuan kepada seorang guru penggerak yang sedang pendidikan. Nanti pun kan gantian, siapa tahu Bapak Ibu guru dari guru penggerak masih dibantu oleh yang sudah ataupun oleh yang dulu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Ini merupakan bantuan yang dilakukan oleh Pak Akbar karena tanpa tidak melalui ini mungkin Pak Akbar ada nilai yang kurang karena harus dilalui semua. Selanjutnya mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai akhir dan kita dapat bertahan sampai akhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, cek pos ngasihan pengarahan. Untuk selanjutnya, sebenarnya ini materi ini ada di calon guru penggerak. Pak Akbar itu angkatan 10, dimulai dengan lulus seleksi yang tahap pertama, mulai dari Siti sama uraian. Kalau Bu Nina bilang uraiannya terlalu banyak, harus 50 kata gitu. Kalau 500 kata ya, 5.000 ya. Terus setelah itu lulus tahap 2. Tahap 2 itu simulasi, wawancara, dan pengajaran, ngajar. Yang ketiga, setelah itu baru pendidikan selama 6 bulan. Di Pak Akbar mulai modul 1. Jadi di CGP itu ada modulnya hanya 3, sedikit sih sebenarnya, hanya 3. Tapi 3 itu beranak. Pak Akbar itu sekarang sudah mencapai ke 1 titik aksi nyata 1.4. Mana Pak Akbar? Itu di atas. Oh di atas. Oh iya.
modul 1.4. Jadi kalau di kurikulum di CGP itu ada tahapannya, ada merdeka gitu. Apa aja Pak? Mulai dari Yang pertama mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demokrasi, elaborasi, kolaborasi, yang terakhirnya aksi nyata. Yang sekarang yang Pak Akbar akan didesimilasikan modul 1.4 yaitu aksi nyata. Untuk itu di sini ada kurikulum vitae. Ini luar biasa, ternyata Pak Akbar itu lahirnya di Bandung, tapi kita bacakan dulu ya. Namanya Arnaldi Akbar. Keren ya namanya. Tempat tanggal lahir Bandung 3 Mei. Susah lewat nih. 3 Mei 1981. Masih ABG ya. Iya. Alamatnya ini alamatnya Jalan Sukaresmi 1 nomor 6B, dicatat di sini mau ke rumahnya. RT 4 RW 5 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang. Ya, yang mau silakan. Ada yang butuh nomor HP 0853 sekian 81. Status ini enggak jelas ini. Enggak, kita menikah, maaf. Agama Islam, pendidikan terakhir S2, program studi manajemen pendidikan STIE Indonesia Jakarta. Pendidikan formal dari SD itu ternyata di Tanjung Pandan Belitung ya. Ini dari dia bukan asli orang Bandung, ternyata dari Tanjung Pandan Belitung. SD-nya di SD Negeri 38, SMP-nya 8 Tanjung Pandan Belitung. Baru setelah SMA-nya dia pindah di SMA Negeri 14 Bandung. Mungkin ada alumni di sini. S1-nya Universitas Pendidikan Indonesia, S2-nya luar biasa. S2-nya 2 kali. S2-nya Manajemen Pendidikan STIE Indonesia Jakarta dan Manajemen Bina Sarana Informatika Kota Bandung. Pengalaman mengajarnya mengajar di SMA Plus Mutohari Bandung 2007 sampai 2012. Dosen luar biasa BSI Bandung 2010 sampai 2013. Ya, saya juga baru baca bisnis servis elektronik. Ini baru juga servis elektronik 2004 sampai 2014. Pengajar SMP, kalau ini mah tahu SMP Alpalah 2001 sampai 2003 kemarin. Ini juga ada juga tutor paket A, B, C, D. A, B, C Pelita Pratama. Pengalaman kerjanya, pengalaman organisasinya, OSIS, enggak usah. Riwayat pelatihannya, ternyata beliau ini telah pelatihan kepala sekolah FKKS Kota Bandung tahun 2007. Ini seangkatan sama Bu Diana ya, FKKS. CKS 2019, 2021. Yang kedua, pelatihan pengembangan bahan ajar tingkat nasional 2009 yang diselenggarakan oleh Kemendiknas ya. Terus juga pelatihan kurikulum 2013. Luar biasa ini pengalamannya, kalah saya juga ya. Oke, sebelum saya serahkan ke Pak Akbar, saya mau coach dulu nih. Ada dari pemateri nasional Kristianto. Dia mengatakan jika tidak mau belajar, guru stop mengajar. Ini luar biasa. Tapi saya buka WA tadi ya dari Pak Acep, ini sangat luar biasa. Kata-katanya, kalau kita berani mengajar, jangan pernah berhenti belajar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Oke. Ini luar biasa. Oke. Untuk pengenalannya dari saya cukup sekian. Saya akan serahkan sepenuhnya kepada Pak Akbar. Ini aktor CGP angkatan
tahun berapa? Nol, Pak. 2024 nanti menyusul kita saksikan aja ya. Saya serahkan sepenuhnya ke Pak Pras. Silakan Pak Pras. Ya, terima kasih banyak kepada moderator Pak Doni Irmansyah. Kita mulai saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 4. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMP Negeri 4 Bandung. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian, guru-guru dan staf kepala TU dan stafnya SMP Negeri 4 Bandung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di dalam kegiatan diseminasi kegiatan modul 1.4 aksi nyata mengenai dengan budaya positif ya. Nanti akan dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi budaya positif itu. Ya, ada beberapa hal yang berkenaan dengan masalah budaya positif. Yang pertama nanti ada salah satunya adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik kita, juga oleh para guru-guru ya, untuk meningkatkan budaya positif itu sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya, ini motivasi ini termasuk juga dengan kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian keyakinan kelas ya. Nanti keyakinan kelas versus peraturan sekolah. Kemudian yang berikutnya restitusi ya, yang di dalamnya nanti ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti yang akan kita bahas itulah berkenaan dengan masalah segitiga restitusi. Yang semua ini adalah bagian dari budaya positif yang harus kita kembangkan di SMP 4. Ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu berkenaan dengan masalah ing ngaso sungkolodo, ing madya mamengkaso, dan tutwuri handayani. Jadi menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan adalah sebagian dari suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya ya pendidikan budi pekerti, ya kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tumbuh anak ya dengan tujuan pendidikan nanti sendirinya ya terbagi menjadi 3, yaitu membentuk budi pekerti ya yang halus, meningkatkan kecerdasan otak dan mendapatkan kesehatan badan. Ini pengertian pendidikan menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi yang menjadi salah satu tonggak utama dalam filosofi tersebut itu adalah tutwuri handayani ya. Kita harus bisa mengayomi ya peserta didik kita di depan. Bagaimana untuk meningkatkan filosofi ya dari pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tadi itu ada 3. Yang pertama kita harus ya mengubah paradigma kita bahwa proses pembelajaran itu bukan dari teacher center ya, harus beralih ke student center. Kemudian kodrat anak ya, jadi kita harus menyadari bahwa peserta didik kita atau anak kita itu kodratnya itu adalah bermain. Karena pada dasarnya Ki Hajar Dewantara itu membuat taman siswa ya, itu adalah sebagai taman bermain. Jadi anak di sini kodratnya itu adalah untuk bermain. Kemudian dalam bermain di sini adalah bagaimana upaya untuk membuat ya proses pembelajaran itu bisa menyenangkan, bukan ditakuti di kelas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembelajaran yang kolaboratif, ya. Kemudian yang mampu memancing anak untuk mengungkapkan pendapat, ya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Itu yang menjadi salah satu ya yang harus kita concern kita sebagai guru ya di SMP 4 ini, terutama di seluruh
wilayah Indonesia. Kita ketahui, kita masuk dalam materi, ya, apa itu budaya positif. Ya, budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan, ya, dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ini yang menjadi salah satu, ya, pengertian dari budaya positif. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa memberikan atau menularkan nilai-nilai kebajikan. Bagian dari budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara mengungkapkan mengenai disiplin positif itu adalah bagaimana bisa situasi itu bisa merdeka. Di situ memiliki disiplin yang paling kuat. Kalau jiwa anak merdeka, maka jiwa anak tersebut itu mampu meningkatkan kedisiplinan dalam dirinya jauh lebih baik. Yang terpenting kita harus bisa membebaskan peserta didik kita dulu. Ya, nanti akan dijelaskan bagaimana ya proses-prosesnya ya di dalam segitiga restitusi. Ya, yang kita ketahui bahwa disiplin itu adalah sebagai suatu tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan. Ini yang harus sebenarnya paradigma itu yang harus kita hindari, ya. Kemudian disiplin itu adalah termasuk bagian dari suatu proses hukuman, ya. Jadi paradigma kita janganlah membuat disiplin positif itu pemikirannya seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, ini ada sepemikiran dengan Diana Gosen, ya. Jadi menurut kedisiplinan, ya, dan disiplin di sini menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen ini menyatakan bahwa disiplin itu dari kata bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya adalah belajar. Kemudian disciple, ya, diartikan juga dari sinonim kata disciple atau murid atau pengikut, yang itu menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham, ya, betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran-ajaran tertentu, sehingga motivasinya itu akan terbangun, ya, adalah motivasi yang intristik bukan ekstristik. Jadi bagaimana nanti, ya, di dalam kodrat anak tersebut kita bisa membangun, ya, motivasi yang ada di dalam diri anak atau intrinsic motivation. Ini yang harus kita gali dan kita harus bangun sehingga mereka bisa menyadarkan diri mereka, ya, sehingga mereka bisa bebas, kemudian mereka bisa mendisiplinkan diri sendiri. Kemudian disiplin positif ini diartikan adalah suatu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ya. Di sini dengan artian bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang diharapkan di dalam proses kegiatan disiplin positif ini. Kita lihat paradigma stimulus, ya, menurut pendekatan teori kontrol. Di sini menurut pakar Stephen R. Covey yang menyatakan bahwa stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita mengharapkan beralih, ya, kepada pendekatan teori kontrol, bahwa setidaknya realitas, ya, kebutuhan kita itu berbeda, ya, bukan kita itu sama. Kemudian yang berikutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru bagi kita. Yang terakhir adalah model berpikir yang menang-menang, ya, win-win. Ini yang menjadi salah satu yang harus kita pahami, ya, bahwa teori kontrol itu menjadi salah satu dasar nanti bagaimana memerdekakan anak. Berikutnya, salah satu bagian dari budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan?
Di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan memiliki bahasa lisan, ya, kemudian suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, ya. Menurut salah satunya yang kita kenalkan nilai kebajikan yang dicanangkan di dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Ini ada dari mulai peduli sampai dengan pengertian. Ya. Ini menurut The Future Project. Kemudian nilai kebajikan menurut tadi profil pelajar Pancasila, yang pertama yang sangat harus kita ingat, ya, senantiasa kita ingat, itu adalah pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global dan bergotong royong serta kreatif. Menurut IBO Primary Years, ya, program ini ada toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, ya, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri serta komitmen. Ada keterampilan hidup, ya, menurut life skill ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, petunjuk hidup. Kemudian yang berikutnya ini menurut 9 pilar karakter Indonesia, ya, dan the 7 essential feature, ya. Sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Semuanya hampir ada kesamaan-kesamaan, ya, kemiripan. Tapi yang paling karena kita di Indonesia, ya, kita yang paling utama itu harus senantiasa mengingat, ya, nilai-nilai kebijakan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, di dalam budaya positif ini ada motivasi perilaku manusia, ya. Sini adalah kebutuhan manusia yang menurut Maslow kan itu ada 4, ya, dari mulai kebutuhan pokok, ya, sampai dengan apresiasi, ya, pengen dihargai sama orang lain. Ya, termasuk di situ ada rasa aman, cinta kasih, dan sebagainya. Itu adalah teori kebutuhan manusia. Dalam teori kebutuhan manusia itu kita pada dasarnya manusia itu ingin untuk menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman. Itu sudah wajar, ya. Kita pasti ingin menghindari dari hukuman. Kemudian kita ingin mendapatkan feedback ataupun imbal jasa, ya. Itu atau reward dari orang lain. Ini adalah motivasi secara ekstrinsik atau dari luar. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang ada di dalam diri atau intrinstiknya. Ya, kalau misalkan di dalam motivasi ini, ya, ini akan menimbulkan suatu arah yang identitas yang gagal. Ya. Dengan hukuman-hukuman yang kita lakukan itu akan mengakibatkan perubahan dari segi fisik ataupun psikologi anak tersebut. Di sini mereka akan merasa tersakiti, tidak nyaman, ya, kemudian merasa takut, ada memaksa, menyembunyikan kesalahan, kemudian murid merasa rendah hati dan merasa kaget. Ya, ini akan yang dirasakan ketika siswa-siswa kita kalau misalkan mendapatkan hukuman. Kemudian ketika mereka mendapatkan penghargaan, ya, ini akan menimbulkan suatu ketidakefektifan. Kemudian akan merusak hubungan, ya. Contohnya di sini kalau merusak hubungan karena adanya prestasi, mereka pasti akan merasa iri, ya, terhadap satu sama lainnya ketika satu temannya mendapatkan prestasi. Rasa iri inilah yang akan menimbulkan suatu keretakan, ya, di dalam hubungan. Kemudian akan mematikan kreativitas. Dan yang berikutnya adalah dihukum karena menggunakan sistem ranking. Ya. Jadi kalau dulu kita pernah merasa dia mendapatkan sistem ranking, ya, itu pasti akan kita kena judgement, ya. Kalau misalkan mendapatkan nilai ranking, ya, paling rendah, ya, nomor 1 dari belakang. Itu walaupun penghargaan tapi
dengan sistem ranking itu kita akan merasa kena hukuman. Ya, kemudian di dalam kegiatan hubungan dengan masalah kebijakan-kebijakan tadi, ya, tadi berkenaan dengan masalah motivasi diri. Sini ada perbedaan-perbedaan antara hukuman, konsensus dengan konsekuensi dengan restitusi. Jadi yang akan kita ikuti ya di sini adalah berkenaan dengan masalah restitusi. Hukuman tadi adalah diartikan sebagai suatu proses yang tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi ya atau yang tidak dilibatkan. Kemudian hukuman ini pada dasarnya bersifat satu arah dan hukuman ini bisa berdasarkan berupa fisik atau secara fisikis. Sedangkan konsekuensi itu adalah prosesnya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor siswa. Karena dari hasil kesepakatan tadi, ya, kemudian guru kembali memonitor siswa, ya, mengawasi siswa. Sedangkan ya kebaikan-kebaikan dari restitusi, ya, di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang kemudian adalah dengan restitusi ini ada proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, upaya untuk memperbaiki dirinya. Itu yang kita harapkan, upaya untuk memperbaiki dirinya di dalam diri siswa itu sendiri secara intrinsik. Yang keempat, berkenaan dengan masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ya, dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tertentu. Ya. Kemudian pembuat keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas. Kegiatan curah pendapat, ya, keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Seperti halnya visi dan misi ya. Jadi tergantung dari bagaimana kebutuhan ataupun situasi yang berkembang, ya, terutama dari segi pendidikan. Ini pentingnya keyakinan kelas. Makanya di dalam proses keyakinan kelas itu pasti akan berbeda-beda, baik itu tiap kelas atau tiap sekolah. Bagaimana proses dalam membuat keyakinan kelas? Ya. Bapak Ibu bisa meminta kepada peserta didiknya, terutama wali kelasnya atau anak-anak peserta didik di tiap-tiap mata pelajaran, ya, bentuk-bentuk ya bagaimana membentuk keyakinan kelas. Jadi yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid ya untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Peraturan yang ada di sekolah itu bisa diulas kembali, dibicarakan kembali dengan peserta didik. Ya, jadi jangan dijadikan sesuatu yang baku. Ya, kita bicarakan dengan peserta didik apa yang diinginkan mereka untuk bisa menertibkan kelas. Ya. Prosesnya nanti bisa dibuat di dalam bentuk sticky note ya ataupun kertas. Ya, kemudian mereka bisa menuliskan dan nanti ditempel. Kemudian dibicarakan bersama-sama dengan pihak guru yang bersangkutan. Mana yang nanti bisa menjadi suatu keyakinan kelas. Ya. Kemudian susunanlah keyakinan kelas itu secara prosedur. Jadi mulai tahapan-tahapan yang pertama mana yang paling penting terlebih dahulu ya sampai dengan yang mungkin sekiranya yang tidak terlalu esensial ya. Itu prosedurnya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat oleh peserta didik tadi. Ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah ya atau kelas secara bersama-sama. Jadi dibicarakan bersama-sama. Apakah semuanya setuju atau tidak? Ya, kalau misalkan ada sesuatu hal yang sekiranya dari peserta didik atau anak-anak teman-teman yang lainnya itu kurang setuju, ya diulas kembali. Misalkan seperti tidak boleh minum di kelas, ya.
Kalau misalkan sekiranya boleh, ya tinggal disepakati saja. Kemudian setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang, kemudian menyetujuinya secara bersama-sama. Keyakinan kelas tadi selanjutnya dilekatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Ya, kalau misalkan di kelas, ya, kemudian kalau misalkan sebagai peraturan sekolah, ya ditempel untuk di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Jadi itu tuh bukan buatan dari guru-guru atau kepala sekolah, tapi dibuat oleh semua warga sekolah. Sehingga mereka merasa bangga dan mereka juga ada keinginan untuk mentaatinya karena itu adalah buatan mereka sendiri. Ya, berikutnya berkenaan dengan masalah restitusi. Mungkin Bapak Ibu sekalian di PMM sudah tidak asing dari bahasa restitusi ini, ya. Ini adalah bagian ya di dalam kegiatan kurikulum Merdeka, bagaimana cara yang kita bisa mentaati peraturan sekolah tanpa mencederai siswa. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Gosen, ya. Kemudian Jason Gosen di tahun 96 yang mengungkapkan kembali bahwa restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi bukan guru yang memecahkan masalahnya, tapi pemecahan masalah itu diserahkan kepada siswa itu sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Sehingga dalam kesimpulannya, restitusi itu adalah membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi sebelumnya kita mau belajar tentang teori kontrol ya, bahwa pada dasarnya itu setiap orang, setiap anak itu memiliki motivasi intrinsik. Apa ciri dari restitusi itu sendiri? Yang pertama ya, bahwa bukan menebus kesalahan, namun lebih ke belajar dari kesalahan itu. Kemudian yang kedua, harus memperbaiki hubungan. Kan pada dasarnya kan ketika anak mendapat hukuman itu pasti hubungan antara guru dengan anak ya peserta didik itu pasti renggang ya, kurang baik. Justru di dalam restitusi di sini ya dengan komunikasi yang baik kita akan bisa lebih mendekatkan diri pada anak. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi nantinya itu kita diberikan ya kepada anak bagaimana untuk bisa memecahkan masalah mereka ya. Kalau mereka misalkan membuat salah. Yang keempat, menentukan untuk melihat keadaan diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti halnya yang terlambat, kita harus bertanya ya kenapa mereka terlambat. Kemudian apa yang seharusnya mereka lakukan ya untuk jangan sampai mereka itu kembali ya terlambat. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Kita juga harus mengerti ya karakter peserta didik itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan ya. Ada anak yang mungkin pendiam ya, atau mungkin sensitif ya. Semuanya diberikan tindakan yang sama ya, keras. Itu pasti mereka akan kemudian bisa berontak atau bisa mencederai secara psikis. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Jadi di sini anak yang berupaya untuk memecahkan solusinya, ya bukan dari gurunya. Baik, kita lihat contoh di sini. Yang pertama
di dalam restitusi itu ada 5 kontrol. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu bisa membedakan di mana posisi kita ya sebagai seorang guru ya dalam menangani anak yang mengalami kesalahan ya atau yang melanggar peraturan. Aku selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ada yang Bapak Ibu yang masih seperti itu, yang disuruh anaknya mencatat ya mungkin ya 1000 kata ataupun sehalaman buku ya. Kemudian anak disuruh untuk guru matematik ada. Belajar menulis ya. Itu salah satu tipe penghukum. Nah, kita lihat di sini tipe yang kedua ya sebagai seorang guru, pembuat rasa bersalah. Hari ini ada tugas, ada yang belum dikerjakan, kantor. Bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah dipayun deui. jawab sama diri sendiri. Ya itu Bapak Ibu ada perbedaan. Terlihat perbedaannya. Mungkin ada lebih tidak seperti ada lebih ringan gitu ya. Cuma di situ ada banyak penekanan yang dilakukan oleh guru. Apalagi di situ guru memberikan alasan-alasan ya kalau melakukan kelalaian ya sampai membuat mengecewakan orang tuanya ya, kemudian semakin anak itu menjadi merasa bersalah ya. Itu tipe guru ya yang kedua. Jadi feedback saya tadinya. Kita lihat tipe yang ketiga, tipe guru sebagai seorang teman. Jadi feedback sekarang jadi lu. Hah? Feedback. Oh. Ya, gua ambil feedback. Kan kita mah ngurung. Ya pakai baterai kan. Kayak dicas tadi dicas. Ya kan casan ada. Eta tipsi. Maaf. Tipsi tah. Eta tipsi tah. Pantesan tidak dipakai. Bisa. Nanti jangan pulang lagi ya. Kalau kamu rajin, Mana tadi? ini itu ya maksudnya tas dulu dong. Kamu mana? Jadi aku pernah lagi. Ya, Bapak Ibu, itu tipe sebagai guru sebagai teman ya. Mungkin dari kita banyak yang merasa bahwa siswa-siswa kita itu adalah sebagai teman, apalagi kalau misalkan mereka sudah usia-usia remaja ya, apalagi kelas 9 gitu. Jadi siswa kita pasti
ingin dekat dengan masing-masing gurunya ya, dan gurunya itu bisa dianggap sebagai seorang teman. Ya, tapi tadi dari apa feedback yang terjadi ketika kita sebagai seorang teman, kita pasti akan ada yang merasa terkadang terlalu ya, anak-anak menjadi terlalu melunjak kepada gurunya gitu ya, karena dia sudah terlalu dekat dengan gurunya. Ini yang perlu sebenarnya kita hindari juga ya. Jadi kan anak terlalu dekat ya, kemudian merasa ya bisa jadi ya melecehkan gurunya ya. Apalagi bisa sampai gurunya juga ikut jadi bulian oleh siswa gitu ya. Karena merasa sudah terlalu dekat. Kemudian tipe yang keempat ya, guru sebagai pemantau. Kamu sudah 3 kali loh dan ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sih Pak. Ada Bapak Ibu yang merasa seperti itu sebagai pemantau ya. Jadi ketika anak yang melakukan kesalahan yang sama selalu ya dicirian lah kalau bahasa kita ya. Dicirian kemudian ditandai bahwa anak ini sering telat ya. Itu adalah tipe guru sebagai pemantau ya. Selalu mengawasi gerak-gerik peserta didiknya. Ini yang tipe yang keempat. Apalagi guru-guru yang suka mencari kesalahan ya. Ini yang juga termasuk sebagai guru sebagai seorang pemantau. Kemudian yang terakhir ya, tipe guru sebagai seorang manajer. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, gak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang-kadang sampai jam 8 malam. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, itu Bapak Ibu tipe guru yang terakhir ya, sebagai seorang manajer. Dari Bapak Ibu ada yang ingin mengutarakan tipe yang seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu? Enggak? Bisa Bu. Silakan Bu Eni, kenapa menjadi seorang manajer? Karena di sini kan guru itu hanya mengkondisikan, mengarahkan, dan memberikan jalan supaya anak menemukan materi-materi yang kita ingin capai gitu. Anak itu supaya bisa menemukan dengan sendirinya, belajar sendiri, tapi tetap dikondisikan, diarahkan, kemudian di-manage oleh seorang guru. Jadi guru di sini sebagai manajernya. Ya, terima kasih. Bagus sekali Bu Eni. Yaitu Bapak Ibu sekalian ya, ya pada secara alamiah ya pasti ya, atau secara refleks ya pasti kita akan menjadi salah satu dari tipe-tipe tadi. Bisa saja ya ketika
masalah yang kita bawa dari rumah ke sekolah, ya kita tiba-tiba bisa menjadi seorang penghukum, ya. Tapi kalau misalkan kita bisa mengontrol diri, mengontrol emosi kita, ya, kita cepat-cepat sadar gitu ya, terus menjadi seorang manajer, ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah choice, ada pilihan-pilihan buat kita, ya. Tapi yang terpenting adalah kita harus mampu ya membawa diri kita. Jadi lebih baiknya itu adalah sebagai seorang manajer. Ya, walaupun kita harus pada dasarnya memposisikan diri kita ya sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Bisa saja kita ingin lebih akrab kepada peserta didik, ya berarti kita menjadi seorang teman. Ya. Tapi ketika anak sudah mulai terasa melunjak, ya kita haruslah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Apalagi seperti Pak Romi gitu ya, yang sangat dekat dengan anak-anak perempuan ya, itu jangan memposisikannya itu terlalu banyak sebagai seorang teman gitu ya. Ada pasal kita pemantau. Baik itu Bapak Ibu, restitusi ya, 5 kontrol restitusi. Yang kemudian itu berkenaan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses ya, dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama itu adalah ketika anak mendapatkan kesalahan ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah menanyakan keyakinan. Itu proses ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa menangani anak ya ketika anak tersebut mengalami kesalahan ataupun menyalahi suatu aturan. Ya, 3 proses ini yang harus kita lakukan. Ya, mulai dari tadi ya berkenaan dengan menstabilkan identitas ya, menyadari diri mereka sendiri ya, kemudian memvalidasi di sini adalah kenapa mereka melakukan kesalahan ya, kemudian yang ketiga itu adalah keyakinan apa yang akan mereka lakukan ya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini proses-proses di dalam segitiga restitusi. Penjelasan ya bagaimana segitiga restitusi tadi ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Ini menurut Dian Kosen. Bagaimana proses menstabilkan identitas? Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Ini salah satu contoh hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu ya di dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu adalah suatu yang wajar. Ya. Tapi bukan berperilaku kurang ajar ya. Wajar ya. Kita juga kan pasti pernah muda. Kita juga pasti pernah di usia mereka. Jadi pasti kita wajar melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada manusia dimanapun yang sempurna. Ya, kita harus menyadari itu. Karena manusia itu adalah tempatnya kesalahan. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi ya permasalahan. Itu kata-kata yang kita utarakan kepada peserta didik ya. Bukan kata-kata yang langsung menjudge ya, yang seperti tadi tipe seorang guru sebagai seorang penghukum. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Jadi ketika anak mendapatkan atau melakukan kesalahan ya, ini kata-kata ya sebagai panduan kita ya dalam menghadapi peserta didik. Ini adalah proses ya untuk menentukan ya keyakinan diri peserta didik ya dalam menstabilkan identitas mereka. Kemudian segitiga restitusi yang lainnya yang menurut Dian Kosen sini yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Apa yang akan diucap oleh Bapak Ibu ya, salah satunya di sini adalah kamu punya alasan ya melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua,
padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah salah satu dari apa yang perlu Bapak Ibu ucap ya di dalam validasi tindakan yang salah. Jadi kalau misalkan tinggal disesuaikan saja ya berdasarkan kesalahannya, situasinya seperti apa ya. Contohnya ketika misalkan seperti ketika mereka berkelahi ya dikarenakan mereka temannya itu ya melindungi teman yang lain ya. Ini bisa salah satunya orang guru bisa berucap padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah salah satu bentuk validasi. Bukan menyalahkan ya semua anak yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, ya yang terakhir dari segitiga restitusi, yang pertama berkenaan dengan menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik tadi, motivasi dalam diri. Apa yang akan Bapak Ibu ucap ya di dalam validasi di dalam keyakinan ini ya. Yang pertama adalah apa keyakinan kelas kita. Anak disadarkan kembali apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah disepakati, apa keyakinan kelas yang sudah mereka ucapkan. Ya. Jadi menyadarkan diri anak terlebih dahulu. Yang kedua, ini contoh yang kedua yang kita ucap itu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Ya, ini diberikan ya, diflorkan ya, atau diberikan kepada anak bagaimana proses dalam memecahkan masalahnya. Jadi bukan langsung dari gurunya ya, tapi diberikan kepada peserta didik ya. Mereka mampu gak ya mengeluarkan motivasi di dalam dirinya, sehingga jangan membungkam mereka ya, justru membangkitkan ya upaya ataupun kesadaran mereka. Yang keempat, kamu ingin menjadi seperti apa? Ya. Tapi jangan diberikan penekanan ya, kamu pengen jadi apa sih gitu ya. Tapi kamu ingin menjadi seperti apa? Ya. Tapi jangan mentang-mentang kita diberikan kebebasan kepada mereka untuk menjawab, tapi mereka menjawab yang salah ya. Ya. Diluruskan kembali keyakinan kelasnya. Jadi seperti apanya itu adalah yang pastinya positif. Itu Bapak Ibu sekalian ya berkenaan dengan budaya positif ya. Yang perlu disimpulkan sini adalah bagaimana penerapan segitiga restitusi ini diharapkan ya agar murid-murid kita itu lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah mereka akan semakin percaya diri, kemudian mereka mandiri dan mereka merdeka. Yang pasti adalah student well-being, yang mereka bahagia. Itu Bapak Ibu pemaparan dari saya berkenaan budaya positif, berkenaan dengan masalah diseminasi di kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator, ya saya tutup untuk penyampaian pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dan salah dalam penuturan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi ini mungkin ada tanya jawab dari Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya butuh 3 orang aja lah ya, karena waktunya udah. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Oh, Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Doni
Dan Pak Akbar sungguh luar biasa materinya terkait disiplin positif. Paling pertanyaannya yang mungkin apa ya, keresahan bagi saya pribadi khususnya, mungkin barangkali ibu bapak kalau merasakannya, namun kan disiplin positif itu berarti tidak ada hukuman tadi ya, ataupun reward bahkan dikurangin gitu, agar tidak ada adjustment kepada siswa. Untuk reward dan lain-lain mungkin itu bisa kita kondisikan. Terkait untuk judgment lebih ke sanksi, itu siswa terkadang suka ngeyel gitu ya, kalau misalkan gak disanksi kalau dia membuat pelanggaran. Meskipun tadi ada beberapa kriteria guru yang sebagai teman, penghukum dan lain-lain. Akan tetapi ya siswa itu masih perlu adaptasi dengan sistem budaya positif sehingga mereka menyesuaikan dengan peraturan. Nah, bagaimana sebagai kita khususnya Agus gitu ya Pak, untuk menerapkan budaya positif ini agar siswa itu benar-benar mengikuti sesuai dengan budaya positif, cukup diberikan keterangan ini salah ini benar tanpa ada sanksi dan lain-lain, dan siswa mengikuti gitu mungkin ya Pak. Nah, kebayangnya ya. Jadi kita komentar terus sama itu. Waalaikumsalam. Wah, mantap pertanyaannya ya, luar biasa. Mau langsung dijawab atau ditanggung dulu 3 pertanyaan? Wah, Maka kalau ada yang bertanyakan, kita mah suka lupa. Langsung aja ya. Silakan. Terima kasih Pak Agus ya, atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Ya, ini tadi berkenaan dengan masalah penerapan sanksi ya, ataupun bagaimana kita bisa menghadapi peserta didik dalam jangan sampai nanti berbentrokan dengan aturan yang sudah ada ya. Pasti Bapak Ibu, jadi yang terpenting tadi yang pertama kita harus menyadari ya kebutuhan anak ya, kodrat anak. Jadi mereka itu pada dasarnya terutama di SMP itu adalah mereka itu ingin bermain, ingin senang gitu ya. Ini yang harusnya kita sadari ya dalam menguatkan diri. Kemudian kita harus bisa mengontrol diri kita juga. Jadi apapun permasalahannya ya tadi dari segitiga restitusi tadi adalah proses pemecahannya. Jadi bagaimana kita bisa menahan emosi ya. Kemudian ketika ada kesalahan kita harus mengidentifikasi dulu ya kesalahan anak tadi dengan kata-kata tadi ya, panduan kata-kata yang sudah disampaikan tadi. Kemudian validasi kesalahannya, kita cek ya kenapa alasan anak tersebut itu melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan diri mereka yang kita tingkatkan. Memang akan sangat sulit ya melalui proses tersebut, apalagi kan kita harus menemukan waktu, kemudian kita harus menghadapi berbagai anak ya. Proses pembelajaran pun harus dilaksanakan gitu ya. Kita tidak akan mungkin seperti seorang BK yang harus terus intensif mengurusi anak. Nah, tapi ini adalah suatu kewajiban kita, adalah untuk mengubah karakter anak. Ketika kita melakukan tindakan yang keras atau seperti tadi psikis dan sanksi hukum ya, pasti anak pun akan timbul gejolak di dalam dirinya. Kemudian apalagi kalau misalkan di dalam hati anak itu merasa terlukai. Ini mereka pasti bukannya memperbaiki diri, tapi mereka akan melakukan kesalahan yang sama atau bisa lebih. Ya. Ini yang harus kita hindari. Tapi dengan penanganan tadi, ya terutama posisi kita sebagai tadi 5 kontrol tadi, ya restitusi, ya kita harusnya adalah sebagai seorang manajer. Bagaimana kita bisa menangani anak. Ya. Tapi kalau seperti itu lagi ya kesalahan yang serupa ya, janganlah kita sebagai pemantau, kita mungkin bisa mengatasi hal yang lain. Ya. Apakah kesalahannya ada di rumahnya, ya, atau di lingkungan diri anak itu sendiri, ya itu harus yang kita korek ya, atau kita gali. Ya. Mungkin kesalahannya terjadi bukan dari anaknya, tapi karena lingkungan yang mengakibatkan anak tersebut menjadi seperti itu. Itu jadi yang pertama adalah
harus kita introspeksi dulu diri kita, ya kemudian kita harus tadi mencoba ya segitiga restitusi dalam penanganan anak. Itu Bang. Ya, mungkin tidak puas ya bagus ya, biar nanti bertanya lagi gitu. Kalau puas mah ya selesai berarti masalahnya. Berarti kita harus menggunakan budaya positif itu dari anaknya dulu. Terus kita memberikan bukan kita yang memberikan solusi, tetapi anak itu yang memberikan solusi sendiri. Biar dia berubah atas kemauannya sendiri. Oke, itu pertanyaan dari Pak Agus. Baru satu pertanyaan. Yang kedua silakan. Oh, Bu Erna luar biasa ini. Silakan Bu Erna. Ya, terima kasih. Yang akan saya tanyakan ini meminta solusinya ya Pak ya, untuk membangkitkan kesadaran diri dari siswa tersebut bagaimana? Karena mungkin ya curhat juga. Memang untuk budaya positif, disiplin positif ini tidak ada hukuman dan penghargaan, tapi ada kesadaran diri dari siswa tersebut. Nah, bagaimana? Ya, kebingungan juga untuk si mensadarkan dirinya bagaimana. Mungkin gurunya harus sadar diri juga ya. Alhamdulillah atau sadar gitu ya. Dalam kondisi sadar. Nah, bagaimana sih menyadarkan diri? Walaupun sadar diri itu hanya di sekolah, dan mungkin untuk kesadaran diri itu harusnya motivasinya itu dari keluarga juga ya, akarnya itu. Karena untuk di sekolah hanya nyebornya ya, nyebor, beri pupuk, tapi tetap akarnya tetap dari keluarga. Ya, meminta solusi. Terima kasih Pak Akbar yang hebat. Ya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Akbar. Luar biasa. Terima kasih pertanyaannya tematik itu luar biasa. Luar biasa. Oke, silakan mungkin akan dijawab oleh Pak Akbar. Enggak. Terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Cukup berbobot juga ya gitu. Baik Bapak Ibu. Berkenaan dengan masalah tadi ya, bagaimana menyadarkan ya mandiri anak tersebut ya. Tadi sudah disampaikan ya pada di awal bahwa anak pada dasarnya itu harus diberikan atau mengetahui nilai-nilai kebajikan yang harus mereka miliki ya. Jadi ini berbagai macam nilai-nilai kebajikan ya, ini harus diperkenalkan kepada anak ya secara terus-menerus kontinuitas ya. Jadi mereka tuh harus seperti ini. Kemudian upaya sekolah ya untuk bagaimana nilai-nilai kebajikan ini bisa ditanamkan kepada peserta didik tersebut. Ya, kemudian setelah itu tadi ya, apa sih kebutuhan mereka ya di sekolah ini? Jadi kalau misalkan kebutuhan mereka itu benar-benar motivasi intrinstiknya itu ingin belajar ya, menuntut ilmu ya, ini pasti ada motivasi yang keluar dalam diri anak tersebut. Dan di sini adalah kemudian mereka menyadari bahwa pasti mereka di dalam proses pembelajaran itu mereka tidak akan mau dihukum ya, tidak mau mendapatkan sanksi ya. Dan jangan sampai mereka itu terlalu mengharapkan penghargaan atau imbalan dari guru ya. Ini harus mereka tekankan di dalam proses pembelajaran. Jadi motivasi-motivasi ini yang harus kita keluarkan dari peserta didik ya. Kemudian yang paling utama itu adalah mereka apa yang mereka inginkan. Di dalam teori Maslow kan yang paling tinggi itu adalah apresiasi. Mereka ingin dihargai ya. Ketika mereka ingin dihargai ya pasti ada fasilitas ya, pasti ada yang apa yang mereka lakukan pasti akan mendapatkan respect-nya, akan mendapatkan suatu pengharapan lah ya ketika mereka melakukan upaya yang menurut motivasi dari diri mereka. Jadi dengan
mereka dihargai ya dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya tadi ya, itu akan timbul nanti motivasi di dalam dirinya untuk mengubah ya diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka mendapatkan kesalahan yang sama ya, eh, kita tegur ya, kemudian kita kembalikan lagi ya, mereka itu pengen seperti apa dengan keyakinan yang mereka inginkan ya, itu mereka secara pasti nanti lama kelamaan mereka akan berupaya untuk memperbaiki dirinya nantinya. Ini yang harus kita upayakan ya dari berbagai kegiatan, dan diharapkan ini bukan hanya oleh guru penggerak saja ataupun dari segelintir Bapak Ibu sekalian, tapi harus kita serentak bersama-sama ya. Soalnya kalau misalkan hanya satu dua orang saja atau segelintir orang saja, itu pasti anak akan berubah ya nantinya. Jadi pasti penangkapan ataupun penyadarannya itu akan berbeda ya. Jadi itu diharapkan dalam proses program ini ataupun kegiatan ini kita bisa mengharapkan semuanya itu bisa bergandengan ya, bersama-sama lah dalam upaya dalam memperbaiki kesalahan anak ya. Jadi jangan sampai nanti ada dicap guru yang galak ya, guru yang kurang baik dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengurangi cap ataupun tipe-tipe guru seperti itu. Jadi diharapkan apabila tadi ya kita sebagai seorang manajer ya, kita diharapkan nanti bisa berupaya mengontrol anak, ya mengatur anak, dan mereka bisa lebih baik ya. Kemudian bisa memanage ya diri hati mereka ya, hati peserta didik ya, karena tadi yang utama itu adalah bagaimana bisa menimbulkan kerendahan diri mereka gitu ya, untuk bisa memperbaiki diri. Itu mungkin jawaban dari saya. Enggak? Ya, terima kasih Bu Erna. Pertanyaannya luar biasa. Ya, satu lagi. Ada yang maju? Oh, enggak ada. Udah. Oh ya, refleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pertanyaan itu upaya-upaya yang atau hal-hal yang akan membiasakan disiplin positif. Nah, kira-kira bagaimana cara mengukur keberhasilan budaya tersebut di kelas ataupun di sekolah mungkin. Nah, ada mungkin bagaimana cara mengukurnya bahwa ini sudah berdisiplin positif. Terima kasih Pak. Terima kasih Acep. Itu ya. Alat ukurnya seperti apa gitu ya. Kalau untuk ulangan harian kan alat ukurnya mungkin dari tes tulis, tes lisan. Oh iya betul. Siap. Cerah. Oke. Ya, terima kasih Pak Acep ya, berkenaan dengan masalah tadi ya, bagaimana mengukur keberhasilan peserta didik kita ya dari program ya tadi, terutama lagi melaksanakan program segitiga restitusi di kelas ataupun di sekolah. Kalau sebenarnya untuk melihat untuk alat ukur ya mungkin kita harus ada penelitian khusus ya berkenaan mengenai statistiknya, kemudian perubahan-perubahan karakter dari anak tersebut. Tapi yang seperti yang sudah pernah saya dapatkan bahwa cukup kalau misalkan dari peserta didik itu ada perubahan ya, ada perubahan karakter yang awalnya dia tadi mulainya nakal ataupun dia kurang baik ya, menjadi sesuatu pribadi yang memiliki karakter yang lebih mandiri tadi, lebih mandiri, kemudian lebih tangguh ya, kemudian lebih memiliki karakter yang baik ya, itu adalah salah satu proses di mana proses ataupun program yang kita lakukan itu memiliki keberhasilan. Ya, walaupun hanya satu atau dua anak, tapi kalau sudah terdampak ya, itu akan menjadi salah satu ya bentuk proses keberhasilan dari apa yang sudah kita lakukan.
Jadi kalau misalkan measurementnya ataupun alat ukurnya ya pasti harus menggunakan ya tadi alat ukur penelitian yang sendiri ya yang lebih terukur gitu ya untuk bagaimana program restitusi ini untuk meningkatkan keberhasilan ataupun ketercapaian perubahan karakter anak. Jadi yang terpenting tadi itu Pak Acep berkenaan dengan masalah bagaimana ukuran keberhasilannya. Ya ketika tadi anak sudah mengalami perubahan, itu adalah salah satu bagaimana keberhasilan dari apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut ya di dalam melaksanakan program terutama dari restitusi tadi. Mungkin itu jawaban saya Pak. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau udah puas ya udah, berarti untuk alat ukur ini nggak ada alat ukurnya, mungkin dilihat dari penelitian nanti. Tapi kalau untuk melihat kemajuan anaknya mungkin dari karakter. Jadi karakter misalkan siswa Nutara hadir, ayam hadir gitu. Biasanya udah lompatan ayam lompatan gitu. Misalkan, jadi hanya dilihat seperti itu aja. Tapi kalau alat ukurnya mah belum ada, hanya mungkin nanti ada penelitian. Mungkin itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, nggak ada ya sebetulnya. Oke. Sama reflektif sama peserta. Refleksi dulu. Oke. Untuk acara sekarang yaitu kita akan merefleksi. Kalau di CGP itu ada 4F ya, tapi kita nggak bisa lihat. Siapa yang mau refleksi? Di sini ada nggak yang mau tampil ke depan untuk refleksi tentang kegiatan budaya positif ini sebagai bukan tidak. Oh luar biasa macam. Silakan Bu di sini Bu, kita refleksi. Tepuk tangan dulu buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan paparan yang sangat positif dari Pak Akbar mengenai diseminasi modul 1/4 ya, Pak. Jadi sebenarnya kita seorang guru itu multitafsir, betul ya. Jadi tidak hanya seorang guru tapi jadi motivator, manajer, wah segalanya harus komplit di dalam seorang guru. Harus komplit ya. Kalau di dalam saya di teater harus jadi tanah liat gitu ya, seorang guru itu bisa dibentuk apapun gitu ya. Kalau saya seorang guru teater gitu. Tapi kalau di sini adalah seorang guru harus multi talent gitu ya. Bisa jadi seorang pemikir, motivator, fasilitator, manajer juga, dan sebagai seorang guru BK juga mungkin. Ini kebanyakan yang saya serap itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan psikologi anak ya. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan arahan kepada anak tanpa adanya hukuman ya, dan penghargaan, tetapi membangun kesadaran itu kepada anak secara otomatis. Supaya tidak ada rasa bersalah atau dendam bahkan gitu ya. Kadang-kadang yang saya lihat tuh anak-anak yang suka dihukum atau di Maria waktu itu dendamnya tuh muncul dendam gitu. Mudah-mudahan dengan adanya hal-hal budaya positif yang sudah dikemukakan oleh Pak Akbar membuat kita sebagai guru bisa merubah perspektif pemikiran kita atau pemikiran kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa membangun kesadaran pada anak, mengubah perilakunya atas kesadaran sendiri. Itu saja yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Faridah. Hatur nuhun Bu Faridah. Aduh,
acara demi acara sudah kita lalui. Yang terpenting ternyata di dalam guru penggerak itu ada motonya. Ini di sini ada tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau untuk tenang ya, bukan ini. Untuk yang CGP itu biasanya udah tergerak. Makanya mendeseminasikan ini supaya Bapak Ibu yang ada di SMP 4 itu bisa tergerak. Yang kedua, bergerak, yaitu dilaksanakan. Untuk CGP, benar, ini sudah dilaksanakan. Yang belum mungkin menggerakkan. Karena kalau menggerakkan harus semua komunitas yang ada di sekolah. Makanya benar kata Pak Akbar, itu harus seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya CGP aja, semua warga sekolah. Maka jika sudah melaksanakan seluruh warga sekolah, maka SMP 4 akan menjadi sekolah yang unggul. Amin ya Allah. Oke, acara demi acara sudah selesai karena waktunya sudah mepet. Saya tutup pakai pantun lagi. Boleh ya pakai pantun lagi? Pisang dimakan kera, pisang dimakan di tempat kelam. Sampai kita di penghujung acara, kami tutup mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon perhatian sebentar. Ini Bapak minta waktunya kepada kalian. Di sini Bapak akan mengarahkan ya mengenai pembuatan keyakinan kelas tentang aturan yang ada di SMP 4. Ya, terutama di selama proses pembelajaran. Kalian di kelas itu pasti ada aturan ya kan yang harus bisa ditaati. Ini adalah termasuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diharapkan ini adalah motivasi intrinsik kalian supaya kalian untuk bisa ya mentaati. Kalian yang membuatnya dan kalian harus mampu dalam mentaatinya ya. Nah ini kalian tulis ya keyakinan kelas ataupun bentuk-bentuk aturan-aturan yang ada di sekolah yang harus kalian taati. Satu orang satu yang menuliskan di sticky note ini ya, sticky note ini langsung ditempel kalau baca. Silakan ditempel ya keyakinan kelas yang kalian buat. Bawah. Satu bentuk keyakinan keras kalian ya, jadi satu kesepakatan yang kalian buat. Ini membuang sampah pada tempatnya. Ini ada beberapa kata yang menggunakan kata tidak. Menggunakan kata tidak berarti itu adalah bentuknya yang negatif. Tadi udah Pak. Jadi berapa kata tidak di sini? Tidak boleh main HP, ya. Tidak boleh kabur. Tidak boleh keluar kelas. Tidak boleh tidur. Tidak boleh bermain game. Ya, tidak boleh main HP. Yang sama ya. Tidak boleh main bola di kelas. 5 menit pertama boleh bebas.
tidak boleh berisik, yang tidak bermain bola sama, ya. Membuang sampah pada tempatnya, boleh mendengarkan musik, yang tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh memakai rambut. Ini kebanyakan itu adalah kata-kata yang negatif, ya, kata-kata yang negatif. Ya. Sekarang kita mencoba kata-kata yang negatif ini ya menjadi kalimat yang positif. Ya. Ya, contohnya ini. Ya, misalkan tidak boleh, nah nih, tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik ini kalimat negatif. Ya, kalimat negatif. Kalimat positifnya ini sudah ada yang menuliskan. Kalimat positifnya memperhatikan guru saat menerangkan dan mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Itu positifnya. Jadi ini negatif. Dan ini positif. Oke. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang ini negatif, ya ini yang positifnya. Ini juga sampah, membuang sampah pada tempatnya. Ini juga kalimat yang positif. Ya, ini tidak boleh berisik ya. Kalimat positifnya menjaga perilaku dan perkataan di kelas. Sepakat? Sepakat. Ini menjaga perilaku dan perkataan. Ya, di sini tidak boleh menggunakan HP ya. Tidak boleh bermain HP. Ini waktu pelajaran. Di sini menggunakan HP jika hanya guru menyuruhnya atau mengizinkannya. Sepakat ya?
menjaga perilaku dan perasaan di kelas. Sepakat? Menggunakan HP jika ada izin atas izin atau disuruh. Sepakat? Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ya, tugas. Sepakat ya? Kemudian tadi di sini ada yang berkenaan dengan masalah piket juga. Jadi menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya? Ini salah satu kegiatan ya mengenai keyakinan kelas yang harus kita sepakati dan taati bersama-sama.